Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita berjumpa lagi hari ini dalam acara renungan di bawah naungan Al-Quran bersama Ustadz Husain Alatas, juga Ustadz Isa Al-Kaf. Di sini juga alhamdulillah ada Kang Ondi, ada Cahaya dan Nash dan Tasya. Alhamdulillah. Aisyah. Raisa dari SMK 4 Keranggan ya, alhamdulillah yang sedang PKL di sini. Juga ada Anis Mualim, siapa yang ganti Anis nih? Oke, ada operator kita tentu saja ya. Kita akan mengambil tema antara musibah dan dosa. Nanti akan dibahas oleh Ustadz Husain dan Ustadz Isa Al-Kaf. Salam Ustadz Husain, Ustadz Isa. Baik, kita mulai acara ini dengan membaca Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah kita sudah membaca Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita dalam memahami apa-apa yang diuraikan oleh guru-guru kita. Kepada Ustadz Isa kami silakan untuk memberikan pengantarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ustadz Husain, Om Krisna, ada Ondi dan juga Yusuf Subangkit di meja operator. Hari ini kita akan membahas satu tema yang insya Allah menjadi dasar kita dalam menghadapi kehidupan, ikhwan akhwat, karena setiap kehidupan, apalagi seorang mukmin pasti akan menghadapi ujian. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwal wal anfusi was samarat. Sungguh kami akan mengujimu, kata Allah Subhanahu wa taala, barangkali dengan kelaparan, kekurangan rezeki, barangkali dengan kesulitan, barangkali dengan orang-orang sekitar kita yang meninggalkan kita. Kita sudah pasti menghadapi ujian, ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Namun bagaimana kaitannya ujian kita dengan dosa yang kita lakukan? Akankah dosa kita itu berkaitan dengan berat tidaknya, baik buruknya, atau besar kecilnya ujian yang kita hadapi dalam hidup ini? Insya Allah itu yang akan kita bahas ikhwan akhwat bersama Ustadz Husain bin Hamid Alatas yang alhamdulillah sudah membersamai kita. Tanpa berpanjang kata, alangkah baiknya langsung saja ikhwan akhwat kita dengarkan penjabaran dari Ustadz Husain bin Hamid Alatas. Tafadhol Ustadz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك أيها المبعوث رحمة للعالمين. والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. والسلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون والأخوات المؤمنات ورحمة الله وبركاته. اللهم آتنا من عندك رحمة وعلمنا من لدنك علما نافعا وانفعنا بما علمتنا. أما بعد. Ikhwan, akhwat pendengar pemirsa Radio TV Silaturrahim yang dirahmati Allah. Pada pagi hari ini ditemani oleh Ustadz Isa bin Ahmad Taufik, Ustadz Muhammad Krisna, Ondi Saputra, beserta seluruh kerabat kerja, keluarga besar Radio Silaturrahim. Ada juga anak-anak kita yang sedang magang,
Raisya, Cahaya. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan rahmatnya, keberkahannya kepada kita semua dalam majelis kita ini. Dan jadikan majelis kita majelis yang selalu mengingatkan kita kepada Allah. Kembali kepada Allah. Tetap istiqamah berjalan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengumandangkan pesan-pesan Allah dengan mengharapkan ridha-Nya dengan cara yang diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Pada pagi hari ini ikhwan akhwat yang dirahmati Allah. Tak lupa Ustaz Muhammad Krisna kita ini yang setia menemani kita, alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah bukakan pintu rahmat keberkahannya. Amin. Juga Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan beliau untuk keluar dari berbagai macam cobaan-cobaan yang beliau sedang hadapi. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran seringkali memperingatkan kita semua agar kita selalu betul-betul tetap berjalan istiqamah di atas jalan yang Allah tunjukkan. Tapi syaitan tidak akan berdiam. Tidak mungkin syaitan, baik dari kalangan jin maupun dari kalangan manusia, akan berdiam menyaksikan sebahagian orang memilih untuk berjalan di atas kebenaran. Karena mereka semua tahu siapa yang memilih untuk berjalan di atas kebenaran, di atas keridhaan Allah, mereka akan mendapatkan janji Allah di dunia maupun di hari akhir nanti. Sedangkan iblis yang merupakan dedengkot dari syaitan berusaha untuk menghalang-halangi manusia dari jalan kebenaran. Walaupun jalan begitu terang, rambu-rambu agama Allah begitu jelas, para rasul memberikan peringatan, begitu pula Allah menurunkan kitabnya, tetapi iblis berupaya untuk memalingkan manusia dari kebenaran dengan mengajukan tawaran-tawaran yang menggoda, menarik, dan merangsang. Sepintas apa yang ditawarkan begitu menjanjikan dan menarik. Tapi ternyata di dalamnya terdapat racun yang amat berbahaya, yang dapat merusak kebahagiaan mereka, baik dalam kehidupan dunia ini maupun dalam kehidupan akhir. Janji-janji mereka adalah janji-janji yang palsu, sebagaimana firman Allah, "Asy-syaitanu ya'iduhum wa ma ya'iduhumus syaitanu illa ghurura." Syaitan memberikan janji-janji yang buruk terhadap mereka, sedangkan janji mereka semuanya palsu. Tapi walaupun palsu, ternyata yang tertarik, yang tergoda begitu banyak. Bahkan bukan hanya sekali, walaupun sudah membuktikan kepalsuan janji syaitan, mengikutinya mendatangkan penyesalan, ternyata mudah sekali manusia kembali kumat percaya pada janji-janji syaitan. Dan ini seperti yang kita rasakan pada diri kita. Kita terjebak dalam perangkap syaitan. Kita menderita, kita bersedih, kita berduka, kita bertaubat kembali pada Allah. Ternyata di tengah-tengah jalan kembali kita masuk dalam perangkap dan bujuk rayu syaitan. Oleh karena itu di samping kita harus selalu mengingat Allah, kita juga betul-betul amat membutuhkan suasana berjamaah yang saling mengingatkan. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Nah, pada kesempatan pagi hari ini saya ingin betul-betul mengingatkan diri saya, begitu pula kepada para pendengar dan pemirsa radio Silaturahim dan TV Silaturahim, akan bahayanya dosa-dosa yang kita perbuat dan pengaruhnya terhadap diri kita maupun terhadap orang-orang di sekitar kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan kepada kita bahwa bencana, musibah yang menimpa manusia semua tidak luput dari ulah perbuatan manusia, baik yang sifatnya pribadi maupun yang sifatnya apa?
meluas. Allah berfirman dalam surat An-Nisa, ma asabaka min hasanatin famin Allah. Apa saja kebaikan yang kamu terima, semua datangnya dari Allah. Tapi wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Keburukan apa saja yang menimpa kamu, sebetulnya sebabnya adalah kamu, wahai manusia. Allah menciptakan alam raya dengan penuh keseimbangan. Menciptakan juga manusia dalam keadaan yang sebaik-baiknya fi ahsani taqwim. Allah menunjukkan juga jalan terang bagi mereka. Bila mereka ikuti, mereka akan dapat betul-betul hidup dengan penuh keseimbangan sebagaimana alam yang diciptakan oleh Allah. Tapi sebagai akibat pelanggaran mereka, pembangkangan mereka, penolakan mereka terhadap petunjuk Allah, akhirnya mereka merusak keseimbangan hidup mereka. Nah, dalam hal ini manusia tidak lepas dari tanggung jawab atas apa yang mereka perbuat. Walaupun terjadinya atas izin Allah. Karena Allah yang menetapkan hukumnya. Tetapi pelakunya adalah manusia. Tapi di saat manusia beriman, bertakwa, mengikuti petunjuk Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan betul-betul melimpahkan rahmat dan keberkahannya atas mereka. Seperti dalam suratul Araf, Allah berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Seandainya penduduk negeri beriman kepada Allah, kemudian mereka bertakwa, menjaga petunjuk Allah dengan sebaik-baiknya, mereka berjalan di atas jalan Allah, niscaya kami akan bukakan bagi mereka pintu keberkahan kami dari langit maupun bumi. Walakin kadzabu, tapi sayang, mereka seharusnya mengikuti bimbingan petunjuk Allah, percaya dengan janji Allah. Ternyata mereka mendustakan ayat-ayat Allah dan janjinya. Mereka lebih percaya kepada janji syaitan, mengikuti tawaran dan bujuk rayunya. Fa'akhadnahum bima kanu yaksibun, sebagai akibat penyimpangan pelanggaran mereka, kami hukum mereka disebabkan usaha yang mereka lakukan. Bima kanu yaksibun. Al-kasbu adalah usaha. Bencana yang menimpa mereka adalah buah akibat dari usaha mereka. Jadi kita lihat pada ayat ini bagaimana bencana yang menimpa mereka, azab yang Allah jatuhkan, terjadi semua ini karena pelanggaran dan penyimpangan mereka. Begitu juga dalam suratul Rum, Allah berfirman, dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Bermunculan kerusakan di daratan maupun di lautan, semua adalah akibat dari ulah perbuatan tangan manusia. Dosa-dosa kejahatan yang mereka lakukan mendatangkan akibat buruk. Seperti bencana-bencana alam yang terjadi pada saat ini. Diakibatkan oleh penebangan hutan secara liar, pembakaran juga gambut, karena mereka ingin dengan segera membersihkan lahan. Mereka tidak mempedulikan sama sekali keseimbangan alam, faunanya maupun floranya. Mereka melakukan kerusakan di atas muka bumi yang menimbulkan dampak yang amat luas. Di samping panas bumi meningkat, terjadinya pencemaran, munculnya berbagai macam penyakit yang kembali kepada saluran pernafasan. Juga dampak-dampak yang lain yang mereka tidak perhitungkan. Begitu juga menyebarnya berbagai macam penyakit yang tidak pernah ada pada umat sebelum kita. Kalau kita perhatikan, ini semua sebagai akibat dari tangan-tangan manusia seperti kanker. Dulu tidak ada. Begitu juga hepatitis, ya. Kemudian COVID, ya. Kemudian juga HIV. Dari mana datangnya penyakit? Penyakit-penyakit ini muncul akibat dari pelanggaran manusia yang meninggalkan jalan Allah. Mereka mengikuti hawa nafsu mereka tanpa mengindahkan keseimbangan alam yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka terjadilah kerusakan di muka bumi. Begitu pula di lautan.
Kita saksikan bagaimana negara-negara besar membuang limbah mereka di lautan, yang menimbulkan pencemaran, yang merusak juga satwa di lautan. Kemudian pada saat matahari menguapkan air laut, membawa pencemaran-pencemaran tersebut. Dan kita tahu bahwasanya bumi ini merupakan satu kesatuan. Terjadi kerusakan di sebagian tempat menimbulkan akibat yang luas. Seperti es di kutub yang mencair, bukan hanya terbatas di wilayah kutub akibatnya, tapi juga menyangkut seluruh permukaan bumi. Suhu bumi akan meningkat panasnya. Akibat dari pencairan tersebut, permukaan air laut juga akan meningkat. Jadi keseimbangan pada sebahagian hal rusak berakibat luas. Begitu juga rusaknya lapisan atmosfer kita akibat berbagai macam pencemaran yang mereka lakukan di alam raya ini, semua tidak lepas dari tangan Allah, dari tangan manusia. Walaupun terjadinya atas izin Allah, artinya tidak mungkin terjadi tanpa izin Allah, tapi pelakunya adalah manusia. Seperti kasus pembunuhan, yang menjadi pembunuh adalah si pembunuh, tapi terjadinya kematian atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam, sebagaimana dalam riwayat, dia menjelaskan tentang hakikat ini, bahwa kebaikan semua datang dari Allah, keburukan kembali kepada kita. Labbaik Allahumma labbaik, dalam talbiyahnya pada saat haji, dia bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, la syarika laka labbaik, al khairu minka, wa syarru laisa ilaik. Labbaik Allahumma labbaik, pertanda sebagai seorang hamba yang menyambut panggilan Allah dan seruannya. Labbaika la syarika laka labbaik, kami datang bergegas-gegas memenuhi panggilanmu ya Allah. Tiada sekutu bagimu. Ya. Kami datang hanya menyambut seruanmu ya Allah. Al khairu minka, semua kebaikan datang dari engkau. Wasyarru laisa ilaik, sedangkan keburukan tidak kembali kepadamu. Keseimbangan yang terdapat di alam raya ini adalah hukum dan aturan Allah. Keseimbangan yang ada pada tubuh manusia juga merupakan apa? Hukum Allah. Tapi begitu diserahkan kepada manusia, manusia melakukan kerusakan, menimbulkan kerusakan keseimbangan ini. Maka mereka sendiri yang merasakan akibatnya. Oleh karena itu kita dituntut Allah bukan hanya menjadi seorang yang soleh. Tidak cukup hanya menjadi seorang soleh. Tapi di samping menjadi seorang yang soleh juga menjadi muslih. Soleh itu kita baik pada diri kita. Tapi kalau muslih bukan hanya baik pada diri kita, kita juga melakukan perbaikan. Kalau kita biarkan orang berbuat salah di sebelah kita, walaupun kita bukan pelakunya, maka akibat dari kesalahan tersebut akan menimpa kita. Maka Allah berfirman dalam surat Al-Imran, wal takun minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah di antara kalian tampil satu kelompok yang mengajak kepada kebajikan, mengajak kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar. Jangan membiarkan mungkar berlangsung di tengah-tengah mereka, mereka duduk berpangku tangan. Sama dengan seorang yang membiarkan kebakaran terjadi di sebelah rumahnya, sedangkan dia duduk berpangku tangan dengan alasan bukan rumah kita. Akhirnya api akan datang memakan juga rumahnya. Oleh karena itu, pada ayat 117 surat Hud, Allah berfirman, wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun. Di sini Allah mempergunakan an-nafyu ala sabil istihala. Sekali-kali Tuhanmu tidak mungkin akan menghukum, menyiksa satu kaum atau penduduk-penduduk negeri, penduduk-penduduk kota secara aniaya. Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun. Sekali-kali mustahil Allah akan membinasakan penduduk-penduduk negeri secara aniaya, sedangkan kaumnya dalam keadaan muslihun, melakukan perbaikan. Selagi mereka melakukan perbaikan, mustahil Allah akan menghukum penduduk negeri tersebut. Tapi turunnya bencana adalah akibat dari ulah perbuatan manusia. Manusia yang mengundang
datangnya bencana terhadap mereka. Nah, seperti krisis ekonomi yang kita hadapi pada saat ini, yang dirasakan oleh masyarakat bawah, seperti kenaikan harga bahan bakar, kenaikan tarif listrik, kenaikan juga harga beras. Harga beras sekarang mengalami kenaikan. Mungkin orang-orang yang di atas, wakil rakyat yang menerima ya, pendapatan yang cukup besar. Di samping tunjangan apresiasi, ya, kemudian juga ada lagi tunjangan kunjungan, dia berkeliling. Dia bisa mendapatkan sejumlah uang yang cukup besar, bersenang-senang, tapi masih tidak peduli terhadap rakyat di bawah. Tapi rakyat yang harus menanggung kenaikan tarif listrik, kenaikan juga harga beras, ya, yang mulai membumbung tinggi, terasa buat mereka. Hingga banyak orang-orang yang sekarang mereka kalau bisa mendapatkan makan satu kali satu hari sudah luar biasa buat mereka. Belum lagi biaya untuk anaknya sekolah. Ongkos anak sekolah saja sekarang lebih besar daripada biaya untuk bayaran sekolahnya. Pendapatan seorang sekarang semakin sulit, lapangan pekerjaan semakin langka, sedangkan yang membutuhkan pekerjaan begitu banyak. Tentu pejabat-pejabat hanya peduli terhadap diri mereka, mengadakan proyek-proyek yang menguntungkan mereka, padahal mereka telah digaji oleh negara dengan gaji yang luar biasa fantastik. Bahkan rela mengusir rakyat masyarakat dari tempat kediaman mereka. Nah, kita bertanya, apakah Allah akan duduk berpangku tangan mendiamkan semuanya? Tidak mungkin. Oleh karena itu rakyat harus bersama-sama bersatu, walaupun bukan langsung mereka yang menderita. Kalau menyaksikan sebagian rakyat menderita, yang lain mesti bangkit membela. Supaya apa? Kejahatan tidak akan terus berkembang, dan mereka-mereka yang berniat untuk melakukan tindakan-tindakan kejahatan ini berpikir 1000 kali, karena mereka tahu rakyat betul-betul tidak akan berdiam di saat menyaksikan kezaliman terjadi, walaupun bukan terhadap diri mereka, terhadap saudara mereka sebangsa. Kalau mereka berdiam, satu hari musibah tersebut akan mengenai mereka. Nah, ini yang kita kurang sadari. Masyarakat Indonesia kebanyakannya hidup secara individual. Kurang merasakan betul-betul semangat kehidupan berjamaah yang penuh dengan kasih sayang kecintaan. Ditambah lagi umat Islamnya tercabik-cabik, terpecah belah, berkelompok-kelompok dan bergolong-golongan, akhirnya melemahkan kekuatan mereka hingga suara mereka tidak didengar. Paling mereka hanya diikutsertakan pada saat kampanye. Pada saat kampanye mereka diikutsertakan, ya, diberikan iming-iming janji-janji yang manis buat mereka, diberikan permen, diberikan supermi, diberikan kaos, ya. Mereka akhirnya tergoda untuk memberikan dukungan. Mereka tidak sadar pada saat yang mereka dukung naik, kalau orang-orang yang tidak memenuhi syarat, mereka akan mengambil dari orang yang mendukungnya jauh lebih besar daripada apa yang mereka berikan. Nah, ini semua kejahatan-kejahatan semacam ini akan mengundang azab Allah. Sekarang kita saksikan krisis ekonomi semakin meningkat. Kita tidak tahu sampai berapa lama ini semua bisa bertahan. Kemudian kita saksikan juga hujan lama sudah tidak turun. Polusi juga kita saksikan semakin semakin tebal di tengah-tengah kita semuanya, yang akan menimbulkan dampak penyakit yang amat banyak. Kemudian tingkat stres juga semakin tinggi. Dengan sendirinya akan berpengaruh terhadap stabilitas sosialnya, ekonominya. Sedangkan yang kita butuhkan atau dibutuhkan oleh bangsa dan negara ini kesatuan, kebersamaan, ya, dalam rangka melakukan perbaikan, bukan justru bekerja sama bersepakat dalam melakukan kerusakan. Dalam surat Al-An'am, Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, mengingatkan kepada kita bagaimana kebijakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menghadapi manusia yang ingkar kepada Allah, yang melakukan kerusakan dan kejahatan. Allah berfirman, "Walaqad arsalna ila umamin min qablik fa'akhadnahum bil ba'sa'i wad-dharra'i la'allahum yatadarra'un."
Falaula idh ja'ahum ba'suna tadarra'u walakin qasat qulubuhum wa zayyana lahumus syaitanu ma kanu ya'malun. Falamma nasu ma dzukkiru bih fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun faquti adabil qaumil ladzina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin. Kita renungkan beberapa ayat ini. Sungguh kami telah mengutus kepada umat-umat sebelum engkau, wahai Rasulullah. Bukan satu umat, tapi kepada umat-umat sebelum engkau kami telah mengutus utusan kami. Kemudian ada jumlah yang dibuang di sini. Ternyata mereka ingkar, membangkang dan menentang. Fa'asaw wa baghaw. Fa'akhadnahum bil ba'sa'i wad-dharra. Maka kami hukum mereka bil ba'sa'i wad-dharra, dengan kehidupan yang sulit, keadaan yang betul-betul penuh dengan penderitaan dan nestapa, wad-dharra, dan mara bahaya serta bencana. Al-ba'sa diambil dari kata al-bu's. Al-bu'asa itu orang-orang yang menderita, yang merana. Sedangkan al-ba'sa di sini menggambarkan berbagai macam persoalan yang mendatangkan penderitaan, yang membuat pangan menjadi langka, harga barang semakin tinggi, lapangan pekerjaan hilang, penyakit menyebar. Ini semua merupakan al-ba'sa wad-dharra. Ad-dharra di sini adalah mara bahaya dan bencana yang bermacam-macam, bisa badai, bisa banjir, bisa penyebaran penyakit. Ini merupakan sesuatu yang datang sebagai akibat dari pelanggaran mereka. Fa'akhadnahum bil ba'sa'i wad-dharra. Tujuannya apa? Bukan karena Allah kejam, la'allahum yatadarra'un, agar mereka datang kepada Allah merendah sebagaimana anak-anak onta, anak-anak kucing yang sedang mencari susu ibunya. Kata ad-dhar'u dalam bahasa Arab apa? Susu kambing itu, ya. Begitu pula susu onta, sapi, termasuk puting susu kuping. Susu kucing. Puting itu namanya ad-dhar'u. Saksikan bagaimana anak-anak kucing datang kepada apa? Induknya mencari-cari apa? Puting ibunya. Begitu juga anak onta, anak kambing. Ya. Nah, ini satu kata, satu keadaan digambarkan bagaimana mereka-mereka yang datang kembali bertaubat kepada Allah sebagaimana anak onta yang mencari apa? Susu ibunya. Atau anak-anak kucing yang mencari puting ibunya. Jadi kembali kepada Allah merendah mengharapkan rahmatnya, bertaubat dari kesalahan mereka. Ini kata tadarra'a yatadarra'u diambil dari kata ad-dhar'u. Jadi la'allahum yatadarra'u. Falaula idh ja'ahum ba'suna tadarra'u. Seandainya pada saat datang hukuman kami, cobaan kami kepada mereka, mereka merendah, bertaubat kembali pada Allah, ya, niscaya kami akan angkat hukuman dan adab kami dari mereka. Jawabannya sih tidak disebutkan. Ini namanya majaz bil hafi, la rafa'na anhumul adab. Jadi kalau seandainya mereka merendah, ya, niscaya kami akan angkat dari mereka cobaan dan hukuman kami. Kalau kita semua sekarang kembali pada Allah, bertaubat, beristighfar, insya Allah hujan akan diturunkan. Perekonomian kita akan membaik, akan kembali menggeliat. Ya. Rakyat juga akan merasakan kelapangan. Tidak ada jalan bagi kita untuk keluar dari krisis ini dengan cara menambahkan jumlah pinjaman kita dari barat ataupun dari apa? Dari timur. Jalan satu-satunya hanya kembali pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi falaula idh ja'ahum ba'suna tadarra'u, ya. Kalau seandainya pada saat datang kepada mereka hukuman kami, mereka merendah bertaubat kepada Allah, la rafa'na anhumul adab walakin qasat qulubuhum, tapi sayang hati mereka mengeras, wa zayyana lahumus syaitanu ma kanu ya'malun, dan syaitan menghiasi amal mereka yang buruk di mata mereka menjadi indah menarik. Mereka tidak merasa merusak, mereka justru sedang merasa melakukan perbaikan. Seperti mereka-mereka yang mengadakan judi online. Mereka tidak merasa bahwa mereka merusak. Ada juga saya dengar ada seorang artis kita yang akan membuka juga perjudian. Perjudian, ya,
yang terbesar di Asia. Padahal dia seorang muslim atau seorang yang memeluk agama Islam. Tapi di mata dia ini bukan merupakan perbuatan apa? Buruk. Bukan perbuatan buruk. Syaitan menghiasi amal mereka yang buruk di mata mereka menjadi indah. Allah biarkan. Falamma nasu ma dzukiru bi, begitu mereka melupakan apa-apa yang Allah berikan peringatan kepada mereka, fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Kami buka pintu segala sesuatu. Mereka yang mendapatkan kesenangan apa saja mereka dapatkan. Mereka nikmati hingga mereka menganggap apa? Jalan mereka mengantarkan menuju kesuksesan. Kalau tadinya diperingati, masih pertanda Allah peduli sayang pada mereka. Kalau sekarang dilepas oleh Allah, Allah buka dan lepas pintu segala kesempatan. Hatta idza farihu bima utu, ketika mereka sedang senang gembira dengan apa yang diberikan kepada mereka, akhadnahum baghtatan, kami siksa mereka, jatuhkan azab kami secara tiba-tiba, fa idza hum mublisun, hingga mereka kehilangan harapan mereka dalam keadaan berputus asa. Faqutnya adabirul qaumil ladzina zalamu, maka dibinasakan orang-orang yang zalim, bukan hanya mereka, sampai ke akar-akarnya dihapuskan. Walhamdulillahi rabbil alamin, bumi kembali damai hingga terdengarlah puja-puji kepada Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ini peringatan yang datang dari Allah. Saya nggak tahu apakah orang-orang yang mendengar atau pejabat-pejabat kita ini mau kembali pada Allah, memperbaiki diri mereka, apa tunggu sampai azab Allah datang kepada mereka. Ini bukan merupakan satu doa yang buruk atau merupakan hal yang sama dengan menyumpahi mereka, tidak. Tapi ini peringatan yang datang dari Allah. Dalam surat An-Naml, Allah berfirman, dalam surat An-Nahl, Allah berfirman, daraballahu mathalan. Allah berikan satu perumpamaan. Qaryatan kanat aminatan mutmainnah. Satu kota yang tadinya aman, damai dan sentosa. Ya'tiha rizquha raghadan min kulli makan. Rizkinya mengalir datang kepada dari berbagai macam penjuru. Hujannya turun dengan baik, sungainya juga membawa kesuburan. Allah Subhanahu wa ta'ala berkahi juga usaha mereka, perdagangan mereka, sehatkan juga mereka dan anak-anak mereka. Rizkinya mengalir dari berbagai macam penjuru. Fakafarat bi'an umillah. Ternyata penduduk negerinya begitu kaya, sejahtera, lupa ingkar kepada nikmat Allah. Mereka gunakan justru untuk perbuatan-perbuatan yang dimurkai Allah. Fa'adzaqaha Allahu libasal ju'i wal khaufi bima kanu yasnaun. Maka Allah buat mereka mencicipi pakaian kelaparan dan ketakutan. Disebabkan karena apa? Disebabkan karena perbuatan dan kerajinan mereka sendiri. Di sini merupakan ungkapan yang indah sekali, Isa. Kita tahu dalam bahasa Arab, kata sana'a yasna'u dan sina'a itu menunjukkan kerajinan. Oleh karena itu orang yang membuat hiasan emas dikatakan sona. Ya. Tukang batu juga sona, sina'ah. Ya. Tukang kayu juga sina'ah. Ya ada beda beberapa jenis pekerjaan. Ada fa'ala yaf'alu, ada amila ya'malu, ada juga sona yasna'u. Kalau amila ya'malu bersifat umum. Kalau fa'ala yaf'alu pekerjaan khusus. Tapi kalau sona yasna'u menggambarkan kerajinan. Nah Allah sebutkan di sini Allah membuat mereka mencicipi pakaian ketakutan dan kesedihan. Ini pakaian dijahit oleh tangan mereka sendiri. Maka Allah gunakan bimakan yasna'un disebabkan perbuatan dan kerajinan mereka. Jadi yang menjahit pakaian kelaparan, ketakutan, kemiskinan adalah kita sendiri. Jadi jangan pernah kita menuduh Allah atas berbagai macam bencana musibah yang menimpa kita. Kita baru keluar dari COVID. Jangan kita anggap bahwa kita sudah selesai dari problem. Sekarang problem yang dihadapi lebih bahaya daripada COVID. Di mana instabilitas ya, atau stabilitas negeri kita ini ya, bisa mengalami instability. Ya. Karena apa? Karena kondisi keadaan ekonomi yang sulit, lapangan pekerjaan yang sulit. Sekarang kelihatan biasa-biasa saja di permukaan,
tapi bisa menjadi letusan mirip dengan gunung meletus yang tidak kelihatan, tahu-tahu ternyata terjadi letusan yang akan membuat negara kita ini bisa saja tercabik-cabik. Bukan lagi negara Indonesia atau kesatuan Indonesia, bisa saja Indonesia akan tercabik-cabik karena rakyatnya tidak merasa puas, ya, tidak merasa sama sekali nyaman dengan kondisi keadaan yang mereka hadapi. Di saat keadilan hilang, maka ikatan yang akan mengikat seluruh bangsa tanah air kita ini akan hilang. Karena kita tahu bahwa negeri kita terdiri dari berbagai macam suku, masing-masing punya fanatisme dan kebanggaan. Yang bisa menyatukan mereka ini adalah apa? Di samping Islam merupakan salah satu sebab utama yang menyatukan mereka, juga masalah keadilan. Di saat keadilan hilang, maka yang akan muncul kebencian, kecemburuan, kemarahan yang bisa menjadi gunting yang akan mencabik-cabik persatuan bangsa kita satu dengan lainnya. Padahal kita amat butuh betul-betul kerjasama. Hasil kekayaan alam kita di negeri kita kan bermacam-macam. Lahan-lahan yang belum ditanami begitu banyak, yang belum dikelola begitu banyak. Kekayaan tambang negeri kita juga luar biasa banyak. Tapi sayang, yang menikmati hanya beberapa gelintir orang. Yang diberikan ilmu, diberikan kesempatan, tapi mereka tidak takut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya mereka menjerumuskan bangsa dan negara mereka sebagaimana firman Allah dalam surat Ibrahim, alam tara ilal ladzina baddalu ni'matallahi kufran wa ahallu qaumahum darul bawar jahannam yaslaunaha wa bi'sal qarar. Apa kamu tidak melihat kepada mereka-mereka yang menukar nikmat Allah dengan keingkaran dan kekafiran? Alam tara ilal ladzina baddalu ni'matallahi kufran fa ahallu qaumahum darul bawar. Akhirnya mereka tempatkan kaum mereka di negeri kehancuran. Jahannam yaslaunaha, bukan hanya kehancuran dunia yang mereka akan rasakan, tapi api neraka jahanam juga yang kelak mereka akan masuki. Wa bi'sal qarar, dan tempat kediaman yang seburuk-buruknya. Demikianlah ikhwan, akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kita sampaikan bukan bertujuan untuk menakut-nakuti, tapi bertujuan untuk memberikan peringatan. Sebelum azab datang kepada kita, mari kita banyak-banyak beristighfar, bertaubat. Mari kita menyatukan hati kita bersama-sama menghadap ke hadapan Allah, berjalan di jalan Allah. Dan jangan mau kita dicabik-cabik, dipecah-pecah, hingga kita berkelompok-kelompok dan bergolong-golongan yang akan saling merusak dan saling menikam satu dengan lainnya. Mudah-mudahan Allah terima apa yang kita sampaikan dan membantu untuk dapat memperdengarkan saudara-saudara kita yang belum mendengar, mengingatkan mereka dan kita semua untuk bersama-sama kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah selamatkan bangsa kita, negara kita, dan semua karunia yang Allah berikan kepada kita, menjadikan kita semua sebagai hamba-hambanya yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Barangkali ada pertanyaan yang di hari Selasa ketika tanya jawab yang belum terjawab, boleh diajukan, Ustaz. Ini pertanyaan dari Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hamba Allah tidak menyebutkan namanya, Ustaz. Namun dia sudah menanya dari minggu lalu, pengen banget dijawab sama Ustaz. Pertanyaan pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Saya mantan sales karyawan mobil. 15 tahun saya jualan mobil, dapat komisi dari kantor dan dari pihak leasing atau bank. Pertanyaan saya, apakah komisi yang saya terima itu juga termasuk riba, Ustaz? Jazakumullah khairan jazak. Kita menjadi perantara, menerima komisi dari barang yang kita perdagangkan sebetulnya bukan riba. Katakan kita menjadi sales menawarkan kendaraan di showroomnya. Ada pembeli yang membeli barang kita dalam bentuk hutang kredit. Biasanya showroom lebih suka orang beli kredit daripada beli tunai. Oleh karena itu kita jumpai, biasanya harga kredit itu lebih murah daripada harga tunai.
Kalau harga tunainya 175 juta, bisa-bisa harga kredit cuma 160 juta. Orang bilang, kok heran? Walaupun dibayar secara cicil kan, setelah itu dikenakan bunga, tapi harga pokoknya, harga cicilan lebih murah dibandingkan dengan harga tunai. Kenapa? Karena showroom menerima pengembalian, menerima refund dari pihak asuransi. Dan pengembalian itu lebih besar, walaupun showroom jual barang seperti harga belinya, dia tidak rugi karena pengembalian dari asuransi cukup besar. Kalau dia katakan jual dengan harga 200 juta, dia bisa menerima pengembalian dari asuransi cukup besar. Artinya tanpa dia memungut keuntungan antara harga beli sama harga jual sama, no problem. Tapi refund, pengembalian dari asuransi cukup besar. Nah ini yang masuk dalam kategori riba. Walaupun begitu saja. Ya, dan tanya, coba pembeli tahu nggak bahwasannya pihak showroom itu mendapat pengembalian? Tahu nggak? Kebanyakan nggak tahu. Berarti tapi posisi salesnya gimana, Ustaz? Nah, salesnya kalau terima dari komisi penjual mobil, sah aja. Sah saja. Tapi kalau dari pengembalian asuransi, itu yang jadi masalah. Walaupun yang belinya dengan kredit, Ustaz. Kan yang beli dengan kredit, ya. Dia sebetulnya dia memberi dengan kredit, tidak semua juga kredit itu sebetulnya apa? Riba. Dihukum dengan hukum yang sama. Karena kondisi sekarang ada orang tidak mampu untuk membeli mobil tunai. Dia beli kredit untuk usaha dia. Dia setiap bulan tanpa memiliki mobil angkutan, dia harus membayar katakan 25 juta. Dengan kredit mobil, dia bisa membayar tiap-tiap bulannya paling hanya 10 juta. Tapi dalam sekian lama itu mobil kembali menjadi miliknya. Tapi kalau dia sewa mobil, sudah mahal harganya, ya, harga sewanya, kembali itu mobil bukan milik dia. Seperti orang yang belum punya rumah, dia kredit untuk membeli rumah. Karena kalau bayar tunai nggak mampu. Dia kredit, kalau dia bayar kontrak, setiap tahun 50 juta. Kalau bayar kontrak, tiap tahun 50 juta. Sekarang dia bayar kredit tiap-tiap bulannya katakan 5 juta. Tiap tahun 60 juta, betul lebih mahal, tapi lebih ringan buat dia. Dan sekian tahun kemudian itu rumah menjadi milik dia. Iya. Ini dibolehkan karena kondisi keadaan yang mendesak. Dan dia sebetulnya bukan orang yang makan riba, tapi terpaksa terikat dengan hal ini karena kebutuhan akan rumah yang menaungi dia dan menjaga kehormatan dan aurat dia. Baik. Jadi kalau orang beli mobil karena untuk kebutuhan yang katakan mendesak, dia punya penghasilan untuk menutup, kalau dibayar tepat waktu, bunganya menambah nggak? Iya. Nggak. Tepat waktu dibayar. Enggak. Ya, sama dengan orang beli barang, katakan secara cicilan 100 juta. Kalau dibayar sesuai dengan waktunya dan dia punya pendapatan yang bisa menutupi, dia tidak akan mengalami kenaikan bunga. Selamat dari riba itu. Iya. Tapi kalau dia terlambat bayar, dia dikenakan bunga. Betul nggak? Ada sekarang orang bertanya, bagaimana Ustaz hukumnya kalau saya beli barang tunai 100.000, itu kalau saya bayar cicilan 120.000. Saya tanya, kalau kamu terlambat membayar, setelah kamu sepakat dengan harga 120.000, kamu terlambat membayar, ada kenaikan bunga nggak? Kalau tidak ada kenaikan bunga, boleh kamu lakukan. Tapi kalau seandainya terlambat kamu mesti membayar, itu merupakan riba yang diharamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kesepakatan kita 120.000 sudah selesai. Saya bayar selama 12 bulan, tiap bulan Rp10.000 umpamanya. Kemudian terlambat, dia minta maaf, mungkin terlambat 2-3 hari. Si pihak penjual, no problem. Nggak perlu dinaikkan bunga sama sekali. Tapi kalau dinaikkan bunga dengan bertambahnya waktu, maka itu merupakan riba yang diharamkan Allah. Itu yang dikatakan adha'afan mudha'afah. Tapi kalau kita beli dengan harga kredit 120, kalau tunai 100 juta katakan, di sini kita kan bicara mengenai pertumbuhan setelah sepakat. Iya. Kalau tidak ada pertumbuhan setelah kesepakatan, bukan bagian dari riba. Tapi kalau pertumbuhan terjadi setelah adanya kesepakatan, itu merupakan riba. Jadi dalam hal ini, apa yang diterima dari asuransi itu yang mesti diwaspadai. Kalau saat ini dia harus terima juga, ya kembalikan kepada orang-orang yang susah di bawah.
bukan dalam bentuk sedekah maupun zakat, tapi dalam bentuk ya pengembalian kepada hak-hak orang yang miskin. Dan kebanyakan orang yang beli mobil dengan asuransi, mereka tidak sadar bahwasannya apa? Pihak asuransi akan memberikan pengembalian kepada showroom. Mungkin kalau 200 juta dia bakal terima mungkin 20 juta atau 15 juta. Walaupun dia jual mobil harga pas-pasan, tapi apa? Nah, ini ketidakterbukaan seperti ini merupakan perbuatan yang berbau penipuan sebetulnya. Berbau penipuan. Nah, kita ingin dalam perdagangan ada keterbukaan, ada transparansi yang membuat kepercayaan juga timbal balik akan semakin kuat di antara kita semuanya. Syukur, Ustaz. Boleh satu pertanyaan lagi? Boleh. Ada orang menjadi Ustaz, event organizer, mengatur sebuah event. Di akhir dia ketahui ternyata di event itu menjual alkohol atau memberikan alkohol kepada para pesertanya. Pekerjaan dia tidak ada hubungan sama alkoholnya, tapi tahu-tahu ada alkohol yang diperjualbelikan dalam event tersebut. Apa hukumnya mengambil uang dari situ, Ustaz? Artinya kalau seandainya event organizer nih, dia sebagai event organizer, dia bekerja sesuai dengan tugasnya. Kalau dia nggak tahu sama sekali, kemudian dia terima uang dari hasil dia punya apa, dia punya profesi, ya, dan profesi dia nggak ada berhubungan dengan alkohol, dia punya hak untuk menerima uangnya. Tapi kalau dia tahu ya, sebelumnya ada ya penjualan alkohol, maka dia nggak boleh sama sekali untuk apa? Untuk ikut serta dalam promosi tersebut. Kalau dia tahu ya, ada khamar, maka tidak boleh. Jangankan itu, kalau kita datang ke satu restoran, terdapat minuman keras, kita harus bangkit meninggalkan restoran tersebut. Walaupun kita nggak beli. Jadi kita bukan hanya dilarang untuk minum minuman keras, tapi dilarang juga untuk menjadi jasa angkutannya. Dilarang juga duduk bersama orang yang minum. Ada seorang kepala negara dari satu negara Islam. Dia mampir di satu negara Afrika untuk kunjungan beberapa jam aja. Di airport pertemuannya. Begitu dia masuk, dia lihat ada botol minuman, langsung dia mengatakan saya akan di luar aja bicara. Kenapa? Ada minuman keras. Setelah disingkirkan minumannya, baru mereka masuk ke dalam. Kalau kita menerima parcel ada minuman keras, haram kita terima. Jangan bilang terima parcelnya buang minumannya, enggak. Kalau kita terima parcel ada minuman keras, itu sebetulnya merupakan ujian buat kita. Kalau kita terima, ya, mereka menganggap kita toleransi dalam hal ini. Jadi kembalikan parcelnya, maaf kami tidak bisa terima karena terdapat minuman keras. Kalau kalian mau kirim, tolong kirimkan buat kami parcel yang tidak mengandung barang yang haram. Menunjukkan bagaimana kepribadian Muslim yang baik. Dakwah juga di situ. Itu dakwah. Jadi kan indah sekali kalau kita duduk sama teman kita, atau dia mau minum atau makan babi, kita bilang maaf, kalau Anda mau minum, saya menyingkir dulu. Betul nggak? Betul. Jadi termasuk orang yang jadi teman duduknya pun terkena hukuman. Jazakumullah khair, Ustaz. Sama-sama. Nawat, nah setelah kita dengar tadi, jadi bagaimana kita kembali kepada Allah untuk bagaimana kita terhindar dari berbagai musibah. Terima kasih Ustaz Hussein, Ustaz Isa, saya Muhammad Krishna, Fahri dan Yusuf Subangkit mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.